Transfer pricing. Cok Angga, Firman, Laura, Fura. Definisi dan tujuan. Apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebaskan satuan usaha individu pada perseroan multisatuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Yang selanjutnya adalah tujuan dari transfer pricing. Terdapat 7 hal yang menjadi tujuan dari transaksi ini. Di antaranya adalah: yang pertama, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua, evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Upaya keamanan ini bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif cabang perusahaan, mengevaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara, menghindari pengendalian devisa, mengurangi risiko moneter, mengatur arus kas cabang perusahaan, membina hubungan baik dengan administrasi setempat, mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah, dan mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk. Tujuan yang selanjutnya adalah mengurangi risiko keuangan. Yang kelima, mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam, mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah. Dan yang terakhir adalah mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Adanya transaksi transfer pricing yang dilakukan antar perusahaan biasanya terjadi dimulai dengan suatu hubungan istimewa antara perusahaan tersebut, sehingga hubungan istimewa dalam memperoleh penghasilan menjadi indikasi terpenting untuk menghitung laba kena pajak. Metode. Kemudian, dalam menentukan nilai transaksi pihak dengan hubungan istimewa pada transfer pricing, setidaknya terdapat 5 metode yang dapat digunakan, yaitu: pertama, metode pembandingan harga atau comparable uncontrolled price, yaitu dengan membandingkan harga atas transaksi produk yang sama antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan yang tidak, di mana umumnya pihak dengan hubungan istimewa biasanya melakukan self-serving data atau manipulasi. Kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method, yaitu dengan membandingkan produk yang dijual kembali setelah sebelumnya diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan transaksi penjualan produk sejenis. Metode ini dapat digunakan apabila transaksi resale yang dibandingkan sebanding. Ketiga, dengan metode biaya plus atau cost plus method, yaitu dengan menambahkan laba kotor transaksi ke pihak tanpa hubungan istimewa pada transaksi pihak yang berafiliasi. Keempat, metode pembagian laba yang terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Pembagian laba kontribusi, yaitu dengan mengurangkan laba dengan pembagian laba pihak terafiliasi. Dan yang kedua, pembagian laba residu, yaitu mengurangi laba rutin dengan gabungan sebelum dialokasikan kepada pihak terafiliasi. Terakhir, metode laba bersih transaksional, yaitu dengan menambahkan nilai sebesar persentase laba bersih dikalikan beban total pada beban total sebagai nilai wajar transaksi pihak berafiliasi. Aturan di Indonesia. Aturan transfer pricing di Indonesia pada dasarnya bersumber dari 2 pasal berikut. Yang pertama, pasal 18 ayat 3 UU PPH yang menyatakan bahwa Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan suatu wajib pajak sehubungan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
yakni apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak independen. Pasal ini juga mengatur tentang rekarakterisasi utang sebagai modal. Yang kedua, Pasal 2 UU PPN 1984 yang menyatakan bahwa apabila harga jual atau kompensasi dipengaruhi oleh hubungan istimewa, Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk mengubah harga jual atau kompensasi tersebut berdasarkan harga pasar wajar. Lalu ada aturan per 43 PJ 2010 sebagaimana telah diubah dengan per 32 PJ 2011 mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalil tersebut merupakan pedoman bagi wajib pajak dalam menerapkan arm's length principle. Menurut per 32, dokumentasi tidak wajib dilakukan untuk transaksi lintas negara dengan total transaksi tidak melebihi 10 miliar untuk satu lawan transaksi dalam 1 tahun, atau transaksi domestik dengan total transaksi tidak melebihi 10 miliar untuk satu lawan transaksi dalam 1 tahun dan lawan transaksi tersebut tidak dikenai pajak dengan tarif lebih rendah atau berbeda. Per 22 PJ 2013 mengenai pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut per 22, WP harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut ini pada saat melakukan pemeriksaan, yaitu daftar transaksi dengan pihak berafiliasi, laporan keuangan tersegmentasi, analisis manajemen rantai pasokan, analisis fungsional, karakteristik usaha, dan analisis kesebandingan. PMK nomor 213 PMK 03 tahun 2016 mengatur tentang jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh WP yang bertransaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Dokumen penentuan harga transfer terdiri dari dokumen induk atau master file, dokumen lokal atau local file, dan laporan per negara atau country by country reporting. Contoh kasus. Sebelum mengetahui kasusnya, kita harus mengetahui bagaimana kepemilikan saham dari perusahaan Toyota Manufacturing Indonesia. Ketahui bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia itu melakukan penjualan ke luar negeri, di mana salah satunya itu ke Toyota Motor Asia Pasifik Singapura. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa tarif pajak atas PPh badan di Indonesia itu senilai 25% lebih tinggi daripada tarif pajak yang ada di Singapura, yaitu sekitaran 15% sampai 17%. Hal ini memungkinkan adanya indikasi transfer pricing otoritas pajak berhak menentukan kewajaran harga penjualan suatu perusahaan dengan cara membandingkan harga tersebut dengan transaksi penjualan sejenis di luar negeri. Peraturan ini merujuk pada Transfer Pricing Guideline yang disusun pada OECD model DTA. Dalam hal ini, petugas pajak Indonesia melakukan pembandingan harga terhadap 5 perusahaan otomotif yang dianggap mempunyai karakteristik yang serupa. JP menetapkan bahwa kisaran keuntungan bruto yang dapat dinilai wajar atau arm's length range untuk perusahaan otomotif yang melakukan ekspor adalah senilai 3,22% sampai 12,58%. Nah, kita ketahui bahwa tadi perusahaan PT Toyota Manufacturing Indonesia menjual barang dagangannya ke Toyota Corporation yang ada di Singapura berada di bawah COGS, artinya tidak ada keuntungan yang diambil oleh PT Toyota Manufacturing Indonesia. Terima kasih.